Kami bergandeng tangan melangkah bersama. Integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. IPE pilar utama Grup Ciputra. Dengan visi megah dari langit tertinggi, kami mencipta kota merajuk kehidupan. Cipta daya kreasi penuh dengan inovasi, menghasilkan karya agung bermutu tinggi. Ayo semua para pahlawan Grup Ciputra, wujudkan sebuah mimpi dengan berjuta karya, mencipta Indonesia dikagum dunia, berpilarkan IPE, berpilarkan IPE. Ayo semua para pahlawan Grup Ciputra, wujudkan sebuah mimpi dengan berjuta karya, mencipta Indonesia dikagum dunia, berpilarkan IPE, berpilarkan IPE. Halo, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Mbak Fia. Selamat sore Bu Kasana, Pak Michael, ada Pak Abdul Aziz, Bu Darti, Bu Fatin, Bu Zuplo, Bu Ria, Ulfiana. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat-sehat Kabar luar semuanya biasa, ya? sehat, Wah, luar biasa, alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Luar biasa Bu Kasana ya. Dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini ya. Bertepatan dengan bulan Ramadan. Mungkin di antara Bapak Ibu hari ini ada yang puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Hitung-hitung kita hari ini training sambil ngabuburit ya Bapak Ibu, sambil menunggu jam buka. Nah, kita ikutan belajar, ikutan training dari Ciputra Entrepreneurs Club. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Via. Saya di sini dari tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club. Yang mana sore hari ini saya akan memandu training hari ini. Yang mana training hari ini adalah mandatory basic training dari Ciputra Entrepreneurs Club ya, atau training wajib nih dari Ciputra Entrepreneurs Club, dan yang mana di sini temanya adalah training 5M. Dan hari ini nantinya kita akan membahas seputar bank nama dan juga cara mengundang Bapak Ibu. Tapi sebelum kita mulai training hari ini, bagi Bapak Ibu yang sudah hadir bisa mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan oleh rekan saya ya di fitur chat. Tinggal diklik saja supaya Bapak Ibu di sini nantinya bisa terdaftar kalau sudah hadir nih di acara training hari ini, training 5M hari ini, edisi bank nama dan juga cara mengundang. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah hadir ya, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa timnya juga diajak nih Bapak Ibu untuk hadir di acara training hari ini ya. Barangkali rekan timnya ada yang belum pernah ikutan training, belum pernah ikutan training ya, bisa diajak untuk gabung di acara Zoom sore hari ini. Wah, Bu Kasana on kamera nih. Halo Bu. Iya Mbak Fia. Lagi Di free kah dapur, Bu? sayang. Oh, lagi di dapur. Ya, nunggu mau masak Mbak Fia. Oh, nunggu mau masak. Oke, Bu Ya. Kasana sambil belajar ya Bu. Yes. Siap, siap Bu Kasana. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, silakan yang nantinya mau
bertanya juga diperbolehkan, mau on kamera seperti buka sana juga silakan ya Bapak Ibu. Dan tema training kita hari ini adalah bank nama dan juga mengundang ya, yang mana termasuk dalam seri training 5M, yang mana bagi timnya Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti bisa diinformasikan untuk segera gabung di acara training hari ini. Nah, apa sih bank nama atau daftar nama Bapak Ibu ya? Daftar nama atau bank nama di sini adalah sama dengan aset Bapak Ibu. Jadi setiap bisnis nih pasti perlu yang namanya aset untuk keberlangsungan usaha maupun bisnis yang dijalankan. Nah, di sini kalau dalam hal berbisnis di Ciputra Entrepreneurs Club, kita menjalankan program referralnya. Kita di sini asetnya adalah daftar nama atau bank nama. Nah, jadi dengan kita punya daftar nama ini sekaligus menjadi modal sukses kita untuk berbisnis di Ciputra Entrepreneurs Club. Kemudian Bapak Ibu nantinya seputar tentang bank nama ya atau daftar nama, dari mana sih kita bisa mendapatkan daftar nama tersebut ya, atau mungkin di antara Bapak Ibu hari ini mungkin ada yang belum pernah bikin daftar nama atau sudah pernah bikin daftar nama semuanya? Sepertinya sudah pernah semua. Oh, buka sana sudah. Pak Michael sudah pernah ya Pak? Ataupun Bapak Ibu yang lainnya, Pak Abdul Aziz ya, Bu Darti, saya yakin pasti semuanya sudah pernah bikin yang namanya daftar nama. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum pernah bikin daftar nama, bagaimana sih caranya kita bisa membuat sebuah daftar nama? Di sini kita bisa melihat dari berbagai macam kategori nih Bapak Ibu. Salah satunya ada 3 kategori segmentasi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mulai membuat daftar nama. Nah, 3 kategori itu adalah kita bisa mulai dari yang pertama, dari pasar alami. Pasar alami ini bisa berupa orang-orang yang ada di lingkungan kita nih Bapak Ibu, orang-orang terdekat kita. Terutama seperti dari keluarga dekat atau keluarga besar kita. Kemudian juga dari teman-teman kita, baik itu teman mungkin di sekitar rumah kita, ya tetangga kita, teman masa kecil, teman main kita, kemudian teman semasa pendidikan, mulai dari sekolah sampai perguruan tinggi, ya, dan masih banyak lagi. Kemudian dari kategori yang kedua adalah dari referensi. Kita bisa dapat referensi dari mana? Salah satunya ya dari pasar alami, dari teman-teman keluarga, kemudian relasi bisnis ya, kemudian dari calon member yang kita undang, kemudian dari member yang sudah bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club ya, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah dari segi pasar sekunder, yang mana rata-rata isi dari pasar sekunder ini rata-rata orang yang belum kita terlalu kenal atau bahkan juga belum kita kenal sama sekali nih Bapak Ibu. Contohnya teman-teman dari sosial media, mungkin sekedar tahu namanya aja, belum pernah kenalan lebih lanjut, belum pernah ngobrol lebih lanjut. Atau kita juga bisa memanfaatkan teknologi digital dengan cara bermain iklan atau Google Ads ya, Facebook Ads ya, dan masih banyak lagi. Serta mungkin Bapak Ibu ada yang punya komunitas, ikut perkumpulan. Nah, itu juga bisa menjadi sumber database, sumber data nama dari kategori pasar sekunder. Serta juga ada Bapak Ibu di sini bisa dapat nama dari segi canvassing ya, saat ada event tertentu atau acara tertentu nih. Jadi seperti contohnya kalau di Jawa Timur kemarin, di tahun kemarin Ciputra Live juga sempat menjadi sponsor nih Bapak Ibu ya di beberapa event maraton, event lari maraton di Surabaya. Nah, di situ dari member Ciputra Entrepreneurs Club ya juga bisa mencari database baru, sumber nama baru nih dari peserta-peserta maraton yang mengikuti acara tersebut. Artinya daftar namanya juga bisa mencari di sana. Dan di sini dari segi potensinya ya Bapak Ibu pastinya bisa bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam background juga ya. Ada pula teman-teman yang kita temukan nih potensinya juga mereka sebagai
karyawan ada, sebagai ibu rumah tangga juga ada, kemudian dari segi mahasiswa pelajar juga ada, profesional juga ada ya, maupun teman-teman yang punya background pekerjaan lainnya seperti ojol juga ada, yang hobi olahraga juga ada. Jadi berbagai macam tipe atau segmentasi orang bisa ketemukan nih Bapak Ibu ya, dengan kita mencari dari orang-orang di sekitar kita atau dari pasar alami, referensi juga pasar sekunder. Kemudian setelah kita tahu nih Bapak Ibu, kita harus mencari di mana nih ya daftar namanya, dari teman-teman terdekat kita kah, atau dari sosial media kah, dari canvassing dari event-event tertentu, acara tertentu. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa mulai membuat daftar nama. Nah, di sini ada beberapa tips nih Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan ya untuk bisa mulai membuat yang namanya daftar nama. Yang pertama, ketika kita mau membuat daftar nama adalah wajib harus ditulis Bapak Ibu. Jadi jangan diangan-angan ya, atau jangan diingat-ingat ya. Nah, takutnya nanti lupa, oh kemarin sudah ngelis siapa ya, atau mencatat nama siapa ya, cuma diangan-angan saja tapi tidak dicatat. Nah, jadi sebaiknya Bapak Ibu tulis ya, di selembar kertas boleh, di buku juga boleh ya, dimanapun, atau di catatan kecil Bapak Ibu bisa catat, mulai tulis nama-nama siapa saja yang mau dimasukkan dalam daftar nama. Tidak usah dipilih-pilih dulu Bapak Ibu, jadi kita tulis aja dulu semuanya nama-nama tersebut, siapa-siapa saja dari circle pertemanan kita ya, kita mau tulis siapa saja, tulis sebanyak-banyaknya, mulai dari orang yang terdekat, dari keluarga, mungkin dari teman main, dari sahabat-sahabat Bapak Ibu sekalian ya, ditulis terlebih dahulu sebanyak-banyaknya dan jangan berhenti. Nah, alias Bapak Ibu boleh bikin daftar nama sebanyak-banyaknya ya, untuk sebagai tabungan nih ke depannya untuk kita bisa terus tumbuh dan sukses di program Ciputra Entrepreneurs Club. Kemudian dalam hal kita bikin sebuah daftar nama Bapak Ibu, di sini ada sebuah contoh tabel ya yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai panduan untuk bagaimana Bapak Ibu di sini bisa mulai membuat daftar nama. Nah, metode dari tabel yang saat ini dicantumkan ini adalah metode FAST Bapak Ibu, yaitu ada FAST. Nah, FAST ini juga merupakan kategori yang mana bisa Bapak Ibu gunakan sebagai penilaian ya, yang mana nantinya atas penilaian dari daftar nama yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, dinilai untuk apa? Untuk Bapak Ibu di sini bisa memprioritaskan nih, mana yang bisa lebih dulu di follow up atau diajak ngobrol ya, dan mana yang belum diprioritaskan. Jadi dengan metode FAST ini Bapak Ibu bisa sekaligus ya mencari tahu nih, oh teman-teman saya yang ini nih bisa saya follow up terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Bapak Ibu setelah menulis daftar namanya, nanti Bapak Ibu tinggal buat kolom seperti ini nih. Nah, boleh di screenshot juga boleh ya Bapak Ibu. Jadi ada kolom khusus untuk huruf F, A, S, dan T nih Bapak Ibu. Nah, F, A, S, dan T ini kategorinya apa saja? F adalah untuk finance atau keuangan. Jadi dari daftar nama tersebut ya kita bisa cari tahu nih Bapak Ibu ya, dari segi keuangan seperti apa. Kemudian dari kolom A atau ambition, yang mana kita bisa lihat orangnya nih aktif ya, ambisius nggak nih Bapak Ibu, atau malah orangnya pasif nih Bapak Ibu ya, kurang aktif nih. Atau dari segi S, kategori yang S adalah supel, banyak teman, banyak relasinya ya. Artinya berarti orangnya juga aktif, banyak teman, banyak relasi, banyak berjejaring ya. Mungkin banyak ikut komunitas juga. Dan kategori T adalah teachable atau mau belajar. Jadi dari daftar nama tersebut, apakah si orang tersebut mau belajar nih Bapak Ibu? Apakah orangnya open mindset ya, pikirannya terbuka nih, terbuka terhadap peluang-peluang baru nih. Nah, itu kita bisa nilai dari kategori F, A, S, dan T-nya.
kemudian nilai yang bisa kita berikan setelah mengkategorikan FAST-nya adalah bisa mulai dari nilai angka 1 sampai 3 nih Bapak Ibu. Dan kategorinya 1 apabila dikategorikan rendah, 2 dikategorikan sama atau sedang, dan 3 adalah kategorinya tinggi. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat contohnya nih Bapak Ibu ya. Misalnya nih, daftar nama kita yang sudah kita list nih, ada beberapa nama, ada Sanjaya, ada Eka, Lia, Dian, dan juga lain-lainnya nih. Nah, kemudian setelah kita kategorikan sesuai dengan kondisi keuangannya atau F ya, AST-nya nih Bapak Ibu kita sudah sesuaikan nih. Nah, ternyata ditemukan skor-skornya. Ternyata dari nama Sanjaya ya, di sini dari segi finance atau keuangannya punya nilai 3. Artinya dari segi keuangan Sanjaya ini mampu atau berkecukupan ya. Kemudian dari segi A, ambition, aktif ya. Ternyata Sanjaya ini orangnya aktif. Orangnya ambisius ya, tidak pasif. Kemudian dari segi S, supel, banyak temannya, banyak berinteraksi, banyak relasinya, banyak bersosial networking ya, bernetworking, berjejaring nih ya. Orangnya aktif nih secara sosial. Kemudian dari segi T atau teachable, nah ternyata Sanjaya juga suka belajar, mau belajar, terbuka terhadap hal-hal baru nih Bapak Ibu. Mindsetnya juga terbuka. Nah, artinya dari segi penilaian ternyata skornya 3 semua nih Bapak Ibu dari 4 kategori FA, S, dan T-nya. Sehingga SP atau skor potensinya adalah mencapai nilai yang tertinggi 12 nih. Artinya Pak Sanjaya masuk ke kategori yang tinggi. Nah, ketika masuk ke kategori tinggi, artinya di sini Bapak Ibu punya potensi untuk memfollow up Pak Sanjaya, ngobrol dengan Pak Sanjaya ya, dan juga di sini bisa Bapak Ibu follow up Pak Sanjaya lebih lanjut lagi. Karena dari segi penilaian 4 kategori tadi, ternyata penilaiannya cukup tinggi sehingga Bapak Ibu bisa prioritaskan. Lantas misalnya kita lihat contoh di sini ada yang punya penilaiannya sedang. Ya, ada Bu Eka nih. Nah, Bu Eka dapat nilai yang sedang. Maka ketika daftar nama kita punya kategori sedang, di situ kita bisa mempertimbangkan ya bahwa si Bu Eka ini masih bisa kita follow up nih Bapak Ibu ya. Masih bisa kita kembangkan nih database-nya. Tetapi dari segi prioritas, kita prioritaskan Pak Sanjaya terlebih dahulu. Nah, kemudian dari contoh yang lainnya, di sini juga ada Bu Dian dengan kategori penilaiannya adalah rendah. Nah, dengan daftar nama yang mana memiliki penilaian rendah nih Bapak Ibu, jangan kita anggap bahwa Bu Dian sama sekali nggak bisa nih kita gunakan sebagai database, tidak bisa nih kita follow up. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu. Bu Dian tetap bisa kita follow up ya, tetap bisa kita gunakan sebagai database, namun prioritasnya adalah bukan prioritas utama. Nah, jadi nanti prioritasnya kita dahulukan yang tinggi, kemudian ke sedang, dan yang terakhir ke rendah nih Bapak Ibu. Jadi kita membuat daftar nama ini semuanya tidak ada yang sia-sia ya. Semuanya tidak ada yang sia-sia, tinggal kita prioritaskan terlebih dahulu mana yang bisa kita follow up lebih dulu. Nah, setelah kita membuat daftar nama nih Bapak Ibu, kita juga tahu nih Bapak Ibu ya penilaian dari masing-masing daftar nama kita. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Nah, dalam berbisnis di Ciputra Entrepreneurs Club, ketika Bapak Ibu di sini ya komitmen untuk menjalankan program bisnisnya atau melakukan program referral untuk memperkenalkan Ciputra Entrepreneurs Club ini kepada relasi-relasi Bapak Ibu sekalian, pastinya Bapak Ibu punya salah satu aktivitas penting yang harus dilakukan, yaitu adalah membuat janji temu ya, atau membuat pertemuan nih dengan daftar nama dari daftar nama yang sudah Bapak Ibu buat.
Artinya ketika di sini Bapak Ibu berkomitmen ya, maka Bapak Ibu akan membantu atau membuat nih janji temu dengan para daftar nama yang sudah ada di list Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa buat tabel sederhana atau ditulis, dicatat juga bisa nih Bapak Ibu, di buku catatan atau ditulis di handphone juga bisa. Nama dari orang-orang yang sudah bersedia untuk memberikan janji temunya. Nah, namanya siapa, kapan bertemunya, harinya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa nih Bapak Ibu ya, jadwal bertemunya, serta mau ketemunya nih online atau offline. Nah, di sini kita bisa mulai tentukan ya rekan-rekan kita atau daftar nama kita yang bisa kita lanjutkan untuk janji temu. Nah, kenapa di sini minimal bikin 10 janji temu nih Bapak Ibu ya? Sebenarnya lebih banyak lebih bagus lagi, karena di bisnis ini ya memang kita asetnya adalah dari daftar nama, sehingga dari daftar nama tersebut ya kita membuat janji temu dari daftar nama tersebut. Semakin banyak janji temu yang bisa kita buat, maka semakin baik pula. Jadi setelah kita membuat daftar nama ini, kemudian kita bisa mendapatkan minimal ada 10 janji temu dan kita lakukan konsisten nih Bapak Ibu ya, pastinya hal tersebut akan membuahkan hasil. Jadi ketika Bapak Ibu di sini konsisten bikin daftar nama, membuat janji temu ya, pasti nanti hasilnya akan mengikuti. Jadi Bapak Ibu fokus di aktivitasnya ya, kita bangun aktivitasnya supaya Bapak Ibu di sini juga bisa rutin atau konsisten nih membuat daftar nama dan juga janji temu di tiap minggunya. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah tadi ada beberapa tips kita bikin daftar nama seperti apa, kemudian ada penilaiannya juga seperti apa, dan bikin janji temu juga nih kepada daftar nama yang sudah kita buat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa coba ya mulai membuat daftar nama, yang mana di sini Bapak Ibu bisa mulai mengisi ya minimal 30 nama nih. Mulai dari orang-orang terdekat Bapak Ibu, circle pertemanan Bapak Ibu. Mungkin dari teman dekat atau teman main, teman semasa sekolah, semasa di perguruan tinggi, atau teman-teman di partner bisnisnya Bapak Ibu ya, teman-teman di komunitas, dan masih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dari sekarang untuk bisa membuat daftar nama ya, minimal ada 30 daftar nama nih. Nah, besok bisa di list lagi, ditambah lagi daftar namanya, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis di Ciputra Entrepreneurs Club. Karena pastinya dengan kita membuat daftar nama nih Bapak Ibu ya, juga akan memudahkan kita juga nantinya ke depannya dalam menjalankan bisnis di Ciputra Entrepreneurs Club ini. Dalam hal prospek atau Bapak Ibu memperkenalkan program Ciputra Entrepreneurs Club ini, tentunya pasti bisa lebih mudah karena Bapak Ibu sudah punya nih daftar namanya. Siapa-siapa saja yang mau Bapak Ibu perkenalkan tentang Ciputra Entrepreneurs Club. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu nantinya sudah membuat daftar nama ya dari beberapa orang terdekat Bapak Ibu, beberapa referensi Bapak Ibu, kenalan Bapak Ibu ya, selanjutnya kita beranjak ke bagaimana cara mengundang mereka. Nah, setelah kita membuat daftar nama, kita beri penilaian tadi ya, kita coba undang mereka ya, kita coba undang mereka untuk hadir di acara-acara dari Ciputra Entrepreneurs Club. Kemudian bagaimana di sini cara mengundangnya? Nah, di sini yang pertama adalah kita harus create needs Bapak Ibu. Nah, create needs ini adalah dalam bahasa Inggris ya, yang mana artinya create, menciptakan, needs-nya adalah kebutuhan. Jadi create needs adalah Bapak Ibu bisa menciptakan kebutuhan ya dari daftar nama tadi, dari calon member Bapak Ibu tadi, yang mungkin awalnya mereka belum sadar nih bahwa oh ternyata
saya butuh ini ya, oh ternyata mereka butuh ini ya. Nah, jadi tujuan dari create needs ini adalah kita bisa mencari tahu Bapak Ibu apa sih yang sedang dibutuhkan oleh calon member kita. Nah, caranya gimana Bapak Ibu dengan create needs ini bisa menggali informasi, mencari tahu, alias ngobrol nih Bapak Ibu ya, dengan si calon member tersebut. Kita bisa ngobrol, kita bisa menggali informasi ya, baik mungkin dari segi keuangannya seperti apa, kondisi finansialnya seperti apa, kemudian rencana dari si calon member ini di masa depan seperti apa. Apakah mungkin mau pensiun sejahtera atau mau financial freedom ya, seperti itu. Kemudian mungkin dari segi dana pendidikan anak. Nah, mungkin beberapa orang tua juga sudah mulai mempersiapkan pendidikan anak tersebut, dan yang mana itu juga menjadi sebuah kebutuhan. Nah, kita juga bisa gali di sana. Artinya Bapak Ibu di sini bisa menggali informasi ya, mencari tahu banyak informasi ya, dengan berbicara dengan si calon member tersebut. Sebelum nantinya adalah Bapak Ibu di sini adalah memperkenalkan produk Ciputra Entrepreneurs Club. Kemudian bagaimana caranya membangun needs Bapak Ibu? Jadi ketika kita ingin membangun needs atau create needs tadi ya, Bapak Ibu akan mengawali dengan menggali informasi. Nah, dengan menggali informasi ini artinya Bapak Ibu perlu punya komunikasi yang baik nih dengan si calon member tersebut ya. Jadi kita bangun koneksi terlebih dahulu, bangun hubungan yang baik dulu dengan si calon member tersebut ya, maka secara otomatis nanti akan terbentuk hubungan emosional dengan lawan bicara, sehingga bagi Bapak Ibu akan lebih mudah lagi untuk menggali informasi yang kita inginkan nih dari apa yang mereka butuhkan nih ya. Kemudian caranya seperti apa? Nah, di sini ada 4 cara yang bisa Bapak Ibu lakukan. Mulai dari yang pertama ada bertanya. Nah, jadi yang paling mudah Bapak Ibu, kita bisa mengajukan pertanyaan kepada si calon member tersebut. Karena kan kita fokusnya adalah untuk menggali informasi ya. Kita mencari tahu nih ya, informasi seputar si calon member tersebut. Nah, kita bisa tanya banyak hal yang mana untuk mengundang si calon member tersebut supaya lebih terbuka lagi nih kepada kita. Nah, baik itu tentang kebutuhan mereka, ataukah tentang masalah mereka, atau kondisi-kondisi tertentu lainnya, kita bisa mengajukan pertanyaan. Dan supaya si calon member ini juga bisa menyampaikan ya apa yang mereka butuhkan atau apa yang sedang menjadi kesulitan di dalam hidup mereka ya, maka kita bisa cari tahu lewat bertanya. Nah, setelah bertanya, mereka pasti akan menjawab nih Bapak Ibu, yang otomatis kita jadi tahu, oh ternyata si calon member ini sedang membutuhkan ini, karena sedang ada masalah ini. Nah, jadi kita bisa punya sebuah gambaran, oh ternyata si calon member ini membutuhkan ini, membutuhkan ini. Ya, jadi kita sudah punya jawabannya. Dan di situ kita bisa mulai masuk ke cara yang kedua Bapak Ibu, yaitu bercerita. Setelah kita dapat jawabannya, kita tahu nih kebutuhan apa yang mereka butuhkan, kita bisa mulai bercerita nih bahwa Bapak Ibu yang mana sudah bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club ini juga ternyata bisa menjadi relevan ceritanya dengan kondisi dari si calon member. Artinya Bapak Ibu memberikan jawaban nih atas keresahan atau di sini masalah dari si calon member kita. Dengan kita bercerita pengalaman kita gabung di Ciputra Entrepreneurs Club, kita cerita manfaat apa saja yang kita dapatkan di Ciputra Entrepreneurs Club ya. Tentunya itu bisa menciptakan ikatan emosional nih Bapak Ibu dengan calon member kita. Karena ternyata cerita saya relate ya dengan Bapak sama Ibu. Oh ternyata di Ciputra Entrepreneurs Club ada ya peluang seperti itu. Nah, jadi bisa membantu si calon member untuk bisa melihat manfaat produk atau keuntungan dari Ciputra Entrepreneurs Club seperti apa.
Kemudian lanjut ke yang ketiga, ke cara yang ketiga adalah memberikan contoh. Jadi Bapak Ibu juga bisa memberikan contoh ya, bisa memberikan deskripsi ya tentang manfaat, juga hasil, juga keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan di Ciputra Entrepreneurs Club. Misalnya kalau dalam hal di sini bangun bisnis di Ciputra Entrepreneurs Club dapat income-nya berapa. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan hasil yang nyata nih. Nah, kepada si calon member tersebut. Kembali lagi tujuannya supaya apa? Supaya si calon member tersebut juga bisa semakin yakin untuk bisa bergabung dengan Ciputra Entrepreneurs Club, bisa semakin yakin bahwa Ciputra Entrepreneurs Club ini adalah solusi yang tepat juga untuk masalah yang mereka sedang hadapi atau kebutuhan yang akan mereka wujudkan nih ke depannya, sehingga mereka semakin yakin dan menghilangkan keraguan. Yang keempat adalah dengan cara menggambarkan situasi ideal. Jadi Bapak Ibu juga bisa menggambarkan situasi nih nantinya ketika si calon member ya, Bu, Pak, kalau nanti bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club, nah nanti Bapak Ibu bisa mengikuti jejak saya, ya bisa terima income dari program referralnya sekian. Kemudian Bapak Ibu juga bisa dapat manfaat lainnya, bisa ikut training gratis, bisa ikut reward jalan-jalan gratis. Nah, jadi Bapak Ibu bisa gambarkan situasi bahwa ini nih Bapak Ibu bisa dapat ini loh nantinya ketika bergabung dengan Ciputra Entrepreneurs Club, yang mana juga menjadi jawaban nih atas kebutuhan dari si calon member kita tadi ya. Misalnya si calon member dalam keadaan yang sedang mempersiapkan mungkin pendidikan untuk anak, tetapi merasa sumber income-nya kurang nih karena cuma satu saja. Nah, jadi kita bisa gambarkan situasi ideal bahwa di program Ciputra Entrepreneurs Club ini kamu Bapak Ibu bisa mempersiapkan program tabungan untuk anak juga loh, sekaligus menambah sumber income loh di program referralnya. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu kedepannya bisa punya tambahan income lagi, tapi pendidikan anaknya juga sudah terpikirkan, sudah tersiapkan. Nah, disitulah yang bisa kita bangun nih Bapak Ibu antara kita dengan si calon member ya, supaya calon membernya kembali lagi tetap semakin yakin terhadap Ciputra Entrepreneurs Club, juga semakin jelas nih atau semakin tergambar nih dari Ciputra Entrepreneurs Club ini seperti apa sih komunitasnya, manfaatnya seperti apa sih ya, jadi lebih jelas lagi dan lebih kuat lagi nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita rangkum nih ya Bapak Ibu, sebenarnya perjalanan kita untuk kita membuat sebuah kebutuhan ya, atau create needs tadi ya, kita mencari tahu kebutuhan atau problem atau masalah dari si calon member kita, dari daftar nama kita tadi adalah kita mulai dari brainstorm, impact area problem, dan juga dream. Jadi kita bisa mencari tahu, menggali informasi nih Bapak Ibu. Si calon member kita tadi ada punya masalah apa, ada keluh kesah apa, kemudian mimpi atau goals-nya, tujuannya mau apa nih di masa depan. Nah, di situ kita bisa cari tahu. Yang mana misalnya contoh nih, ternyata dari calon member kita problem yang mereka hadapi ini ternyata mungkin ekonomi lagi sulit, bisnisnya mungkin lagi nggak berkembang. Kemudian seperti contoh tadi ya, sumber income-nya mungkin hanya satu, sedangkan kebutuhannya banyak, mau mempersiapkan buat pendidikan anak, buat dana pensiun dan sebagainya. Ya, yang mana dari segi mimpi, misalnya ya itu tadi dia mau punya pensiun yang sejahtera, kemudian mungkin mau memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya, atau bahkan mungkin mau perjalanan religi ya, dan masih banyak lainnya terkait mimpi-mimpi si calon member kita. Dari langkah yang pertama tadi kita bisa mencari tahu Bapak Ibu, menggali informasi, yang mana lanjut ke langkah yang kedua kita bisa memberikan atau memperkenalkan sebuah solusi kepada si calon member tersebut terkait dari problem, masalah maupun mimpi yang mereka inginkan, mau mereka capai nih ya. Jadi kita bisa share di situ, kita bisa mulai cerita seputar program Ciputra Entrepreneurs Club seperti apa. Nantinya manfaat gabung di Ciputra Entrepreneurs Club seperti apa.
juga potensi income ketika gabung di Ciputra Enterprise Club ini seperti apa, manfaatnya apa saja, berapa income yang bisa Bapak Ibu, potensi income-nya yang bisa diterima Bapak Ibu berapa. Nah, kita bisa masuk di sana, kita bisa share program ini di sana nih Bapak Ibu. Jadi menjadi sebuah jawaban atas keresahan dari calon member kita. Dan setelah itu langkah berikutnya, apabila setelah kita berbagi seputar Ciputra Enterprise Club, kita cerita ya, si calon member kita juga sangat tertarik nih dari program kita, maka kita bisa lanjutkan ke step yang terakhir. Langkah yang terakhir adalah untuk kita bisa mengundang si calon member tersebut ya untuk hadir di acara-acara dari Ciputra Enterprise Club, baik itu hadir di acara EOS ya, seminarnya online maupun offline, atau kita mau ajak ngobrol private mungkin ya, secara home sharing, hadir ke rumahnya gitu ya, atau kita juga bisa dengan metode table talk. Jadi kita bisa juga sharing dengan mereka, ngobrol dengan mereka ya, dengan berbagai cara nih untuk kita undang ke acara-acara dari Ciputra Enterprise Club, yang tujuannya juga semakin memperkenalkan mereka seputar program Ciputra Enterprise Club, supaya mereka juga semakin paham komunitasnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, keuntungannya seperti apa ya. Jadi kita berikan informasi selengkap-lengkapnya supaya mereka bisa segera bergabung Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mulai create needs ya nantinya ketika sudah punya daftar namanya, ketika mau memprospek atau mau ngobrol lebih lanjut dengan si calon member tersebut ya. Nah, jangan lupakan create needs. Jadi kita bisa gali informasi terlebih dahulu seputar ya problem ataupun dream dari si calon member tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu nih Bapak Ibu ya langkah-langkahnya tadi ya, baik mulai dari bikin daftar nama, kemudian kita beri nilai tadi daftar nama kita, mana yang punya prioritas tinggi, sedang, dan juga rendah, kemudian bikin janji temu ya. Setelah itu juga cara mengundangnya seperti apa, create needs, kita ciptakan atau kita buat kebutuhan mereka seperti apa. Kemudian di sini ada beberapa contoh nih Bapak Ibu ya, supaya kita bisa mengundang dari beberapa segmen tertentu. Yang pertama contohnya adalah dari ibu rumah tangga nih Bapak Ibu. Jadi sesama ibu rumah tangga nih kita juga bisa share ya Bapak Ibu, kita bisa undang mereka untuk hadir di acara Ciputra Enterprise Club. Seperti biasa kita ketika mau mengundang kita bisa ucapkan salam dulu nih Bapak Ibu ya. Kita bisa sapa dulu nih, halo Bunda, apa kabar Bun? Nah ini juga termasuk kata sapaan nih Bapak Ibu, supaya kita bisa mengawali percakapan supaya lebih mulus gitu ya. Dan kemudian kita bisa sampaikan nih maksud dan niat atau tujuan kita nih dari setelah menyapa si teman kita ya. Contoh misalnya si Ibu Kasana nih ya misalnya contohnya. Nah, halo Bunda, apa kabar Bunda Kasana? Nah, kita bisa sampaikan maksud dan tujuan kita. Saya mau share Bun acara komunitas ya, yang mana komunitasnya bisa Ibu gunakan untuk berbisnis dari rumah tanpa perlu meninggalkan kewajiban Bunda. Nah ini yang dicari oleh ibu rumah tangga nih Bu, bisa berbisnis tapi tetap tanpa meninggalkan kewajiban di rumah ya. Nah kemudian kita bisa lanjut share dari teaser acara dari Ciputra Enterprise Club, yang mana biasanya sudah rutin di-share oleh Cimin ya Bapak Ibu, jadi tinggal kita bagikan saja teaser acaranya. Nah kemudian kita tutup dengan kita ajak nih Bapak Ibu ya, datang ya Bun, supaya tahu siapa tahu nih bisa jadi seperti saya dan juga teman-teman ibu rumah tangga tapi bisa dapat penghasilan baru. Nah jadi kita bisa bujuk mereka ya dengan kata-kata yang menarik. Di bagian penutup ditunggu ya Bun kehadirannya, supaya nantinya si teman kita ini tadi bisa datang nih nantinya Bapak Ibu di acara
Ciputra Entrepreneurs Club. Kemudian kita juga sampaikan terima kasih dan sampai jumpa, sampai ketemu ya di acara, supaya kita juga bisa membangun ketertarikan emosional nih Bapak Ibu ya, supaya si calon member kita tadi bisa beneran hadir karena kita sambut dengan baik. Selain ibu rumah tangga, di sini juga ada beberapa tipe lainnya nih Bapak Ibu. Misalnya dengan Gen Z ya, atau kita mencoba komunikasi atau mengundang dari teman-teman di sektor mahasiswa atau mahasiswi. Nah, biasanya kalau dengan sesama mahasiswa, mahasiswi ya, atau Gen Z ini biasanya bisa lebih santai nih Bapak Ibu bahasanya ya, karena masih sama anak-anak muda nih ya. Jadi kita bisa pakai sapaan yang lebih santai, bisa kita langsung panggil nama ya, atau kita bisa sapa pakai sis atau bro gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa lebih akrab lagi nih dalam hal kita mau mengajak rekan kita atau si calon member kita. Nah, misalnya nih hari ini halo bro. Nah, halo bro, apa kabar bro? Gimana kabarnya bro? Nah, sini mau share komunitas nih bro ya, siapa tahu berminat juga. Jadi tetap kita bisa sampaikan nih Bapak Ibu tujuan kita ya, setelah menyapa tujuan kita mau apa nih, menyapa si calon member kita tadi, kita mau mengundang mereka di acara Ciputra Entrepreneurs Club ya. Kita share juga teaser acaranya, dan sebagai penutup juga kita bisa sampaikan bahwa di program Ciputra ini teman-teman komunitasnya juga fleksibel ya, berbagai macam usia bisa gabung ya, dapat potensi income dan lain sebagainya, supaya si calon member kita ini juga tertarik untuk hadir. Kemudian dari segi karyawan pun juga kita bisa undang nih Bapak Ibu ya. Apalagi dari segi karyawan, pastinya mereka ingin punya peluang tambahan ya untuk bisa dapat income tambahan selain dari income tetapnya dari karyawan. Dan di sini kita juga sama bisa mulai dengan kata sapaan yang cukup akrab bagi mereka. Kita bisa sapa dengan Mas atau Mbak seperti itu ya. Kemudian juga sampaikan maksud dan tujuan kita mau share acara Ciputra Entrepreneurs Club. Kita share juga teaser acaranya ya. Kita ajak mereka untuk datang supaya bisa nambah sumber penghasilan baru, dan kita tutup juga. Nah, di sini sumber penghasilan nggak hanya dari gaji ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa mulai berbisnis lewat program Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi jangan sampai kelewatan dan bisa ketemu di acara. Nah, kita bisa tambahkan seperti itu supaya si calon member ini juga semakin tertarik nih Bapak Ibu untuk hadir di acara Ciputra Entrepreneurs Club. Dan pastinya Bapak Ibu juga bisa memperkenalkan atau mengundang dari segi teman-teman UMKM atau teman-teman entrepreneurs, teman-teman pengusaha. Yang mana jelas kalau teman-teman entrepreneurs di sini juga pasti sudah punya sumber penghasilan ya, pastinya mau nambah sumber penghasilan lainnya, kita juga bisa share nih Bapak Ibu program dari Ciputra Entrepreneurs Club seperti apa. Dan yang kemudian juga ada komunitas nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu selain dari bisa mengundang individu ya, seperti ibu rumah tangga, karyawan atau mahasiswa, Bapak Ibu juga bisa mengundang dari segi komunitas. Nah, jadi segi komunitas di sini contohnya adalah komunitas ojol atau ojek online. Jadi Bapak Ibu bisa perkenalkan juga, bisa mulai dari menyapa mereka terlebih dahulu. Halo Bang, apa kabar? Lagi narik nggak Bang? Nah, kita bisa sampaikan maksud dan tujuan kita setelah menyapa mereka. Jadi kita bisa sampaikan bahwa Ciputra Group nih lagi mengadakan seminar peluang bisnis dan ekstra income khusus buat driver ojol. Nah, dari tujuannya juga sangat menarik nih Bapak Ibu ya. Pastinya teman-teman dari komunitas ojek online di sini juga bisa sangat tertarik nih dari program Ciputra Entrepreneurs Club. Dan seperti biasa kita tetap akan share teaser undangannya Bapak Ibu ya. Dan nanti di akhir atau di penutup kita juga sampaikan bahwa sampai ketemu ya Bang di tempat acara seminarnya nanti, supaya si komunitas ini nantinya juga merasa disambut dengan baik ya, welcome dengan baik, karena di sini sudah diundang untuk hadir di acara Ciputra Entrepreneurs Club. Nah,
tadi adalah beberapa contoh nih Bapak Ibu ketika kita mau mengundang ya di beberapa segmen tertentu seperti di karyawan, di ibu rumah tangga, kemudian di mahasiswa, kemudian di komunitas ya. Tentunya ketika kita mengundang pun kita juga perlu memperhatikan kapan sih waktu yang tepat untuk kita bisa mengundang mereka nih Bapak Ibu. Nah di sini dari Ciputra ya dikategorikan ada 3 kategori nih Bapak Ibu, 3 kategori waktu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengundang. Yaitu yang pertama ada di jam makan siang, yaitu berkisar di jam 12 sampai jam 1 siang. Yang kedua adalah setelah jam kerja atau after office hour, jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam. Atau saat weekend ya, atau saat hari libur nih Bapak Ibu ya, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Jadi di antara ketiga kategori waktu tersebut, baik makan siang, baik after office hour atau setelah jam kerja, ataupun saat weekend, saat hari libur, Bapak Ibu bisa gunakan waktu tersebut untuk mengundang calon member masing-masing. Atau juga bisa disesuaikan dengan background aktivitas dari calon member Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila kita mau mengundang kan nantinya kita juga bisa sambil ngobrol atau sambil berkomunikasi terlebih dahulu nih kapan waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengan si calon member tersebut. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah slide terakhir dari materi kita hari ini. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa open mic nih Bapak Ibu ya. Bisa open mic, bisa ngobrol dengan saya, atau bisa juga ketik di fitur chat nih Bapak Ibu. Nih semuanya masih pada puasa nih kayaknya ya, sepi-sepi nih ya. Ada Bu Rina Hongkong ya, selamat datang Bu Rina. Selamat mengikuti materi hari ini. Selamat malam, selamat sore dong Bu. Selamat sore ya Bu. Selamat sore Bu. Bu Rina sehat ya Bu? Sambil nunggu maghrib. Oh, sambil nunggu maghrib. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sama Bu. Saya juga sambil nunggu maghrib nih ya. Oke Bapak Ibu sekalian ya, ada Bu Darti, Bu Zoplo, kemudian Bu Rina, Bu Kasana, Pak Michael, Bu Ria Ulfiana. Wah luar biasa sekali nih ya, sore-sore semangatnya masih menyala. Masih menyala untuk ikut training hari ini, betul ya Bu Rina? Bu Rina sendiri lagi free atau gimana? Yes. Lagi free ya Bu, karena nunggu buka puasa ya Bu? Lagi free Bu, lagi free. Jam-jam segini malah bisa, kalau pas malam waktunya jam makan tuh sulit. Oh, oke, malah free-nya jam segini ya kalau Bu Iya. Rina ya. Wah, luar biasa nih Bu ya. Iya, kalau begini malah bisa ikut sambil nonton TV nih, malah TV-nya terus dimatiin sama nenek. Luar biasa. Ya, hitung-hitung sambil nunggu ngabuburit, sambil belajar ya Bu. Nah, Iya, sambil dengerin nanti kalau misalnya ada informasi apa, jadi bisa menyampaikan ke teman gitu, sambil Betul. belajar lah. betul Bu Rina. Semangatnya luar biasa sekali ya. Iya, Oke. karena masih harus banyak belajar Bu. Betul Bu. Pasti harus tetap belajar lah Bu ya. Belajar itu Iya. tidak mengenal usia ya Bapak Ibu sekalian, mau usia berapapun kita ya pasti setiap hari kita belajar suatu ilmu baru, mendapat ilmu baru. Ya mungkin Bapak Ibu yang member senior nih mungkin sudah cukup sering nih mendengar training 5M ya, atau yang khususnya hari ini tentang cara mengundang dan juga Bang Dama. Tapi saya yakin pasti setiap harinya nih Bapak Ibu ya, walaupun misalnya materi trainingnya ada yang sama nih, nah pasti ada sebuah informasi baru yang Bapak Ibu dapatkan ya, karena yang namanya belajar tuh tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, dimanapun kita bisa belajar, informasi apapun juga
pasti merupakan hal yang bermanfaat nih bagi kita ya. Apapun yang kita bagikan, hal yang berbau kebaikan ya pastinya tidak ada yang sia-sia nih Bapak Ibu ya. Dan saya juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu nih ya sudah hadir di acara training hari ini, sudah menyempatkan waktunya itu ya. Nih ada Pak Edwin baru bergabung. Halo, selamat sore Pak Edwin. Oh, Pak Edwin juga bertanya nih, apakah benar cuma 9 orang saja? Mungkin karena penyesuaian jam juga nih ya Pak Edwin, mungkin dari Biasanya jam kan jam sore 8 ini. malam toh. Iya betul, hari ini ada Kaget aku penyesuaian kok, lo kok juga. jam itu. Iya betul. Jadi khusus hari ini trainingnya jam 4 sore Bapak Ibu ya. Mungkin juga kebanyakan Selanjutnya jam 4 juga. untuk yang training berikutnya sepertinya jadwalnya normal Pak Edwin. Kembali jam malam hari, bukan jam 4 sore. Jadi hari ini saja nih Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau di jam-jam yang seperti ini banyak teman-teman yang lainnya yang mungkin sedang persiapan untuk buka puasa, mungkin lagi nyari takjil ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat konten di sosial media namanya war takjil ya, alias rebutan takjil sama teman-teman yang lainnya yang mungkin nggak puasa nih Bapak Ibu ya. Jadi banyak mungkin sedang sibuk cari takjil ya, atau mempersiapkan untuk buka untuk keluarganya, atau mungkin mau berangkat pergi buka bersama ya sama teman-teman sekolahnya, teman-teman rumahnya ya Bapak Ibu. Artinya bisa banyak aktivitas yang terjadi sehingga mungkin hari ini yang hadir baru sedikit nih Bapak Ibu. Tapi kalau kata Bu Rina ada 9 juta jiwa. Banyak ya Bu Rina. Buka Itu sana Pak ngomong Edwin apa, Bu? bilangnya Oh, iya. 9 orang. Tambahin aja 9 9 juta juta. jiwa yang hadir. Amin Rame kan? pasti. Betul ya Bu, Betul. 9 juta jiwa. Buka sana tadi ngobrol apa Bu? Suaranya barengan Bu. Oh, ya amin gitu loh Bu. Mbak ya. Oh, kirain ngomong apa Bu? Soalnya tadi tumpuk-tumpuk suaranya sama Bu Rina sama Pak Edwin. Diamini aja nanti Oke. 9 jadi 9 juta. Juta, 9.000. amin. Buka sana juga puasa Bu? Ya, ya Mbak. Oke, berarti nunggu buka puasa juga ya Bu? Ya, Nunggu buka tinggal puasa. iya tinggal masak saya. Bagi takjilnya lah buka sana. Oh iya, ada kulaknya apa itu? Labu. Ya aku tak melayu ke situ. Ya, meluncur Bu Rina, Ayo. segera meluncur. Ya. Ya kebetulan rumahnya agak deket dengan saya, Bu. Oh, Dilempar Ke ya. sana. Iya. oh dekat ya Bu? Iya, dekat. dekat. Tangga. Wah, tetangga ya, bisa ketemuan nih Bu untuk berbagi Iya. takjil ya. Tapi ya jarang ketemuan tuh sama buka sana kecuali hari Minggu tuh. Heran saya. Dianya nggak keluar nah. Kalau saya dipingit terus, Bu. Saya itu dipingit Lah. terus, nggak bisa keluar. Jadi anak manja bener, anak mama. Oh gitu. Jadi boleh libur atau boleh keluarnya waktu hari Minggu aja gitu ya Bu berarti? Karena Atau apa hari tuh tertentu? nggak pernah, jarang belanja Bu, jarang masak. Jadi kita makannya tuh beli terus kan, order terus. Jadi nggak pernah Oke. keluar gitu. Oh, seperti itu. Malah Jarang jarang masak ya Bu? Jarang masak. Malah beli terus ya. Waduh. Iya. Luar Lah ini malah biasa. tiduran di apa tuh namanya di kamar selonjoran. Sambil menunggu waktu buka ya Bu ya. Ya sambil nunggu waktu buka. Oke, luar biasa lah. Buka sana Bu Rina, Bu Darti, Bu Suplo, Pak Michael, sama Pak Edwin ya yang hari ini sudah hadir ya. Kita sudah sampai di penghujung acara nih Bapak Ibu sekalian ya. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Semangatnya luar biasa sekali. Walaupun ini jamnya masih jam-jam puasa ya, menunggu buka mungkin Ya. sudah sambil haus atau sudah keroncongan perutnya ya, tapi tetap hadir di acara training sore ini, tetap fokus ya. Saya terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah
salah-salah kata ya sewaktu saya tadi menyampaikan materi training hari ini. Bapak Ibu semangatnya luar biasa. Wah, ada Bu Zoplo juga. Halo Bu. Itu Terima maksud, kasih ilmunya, Bu. itu maksudnya apa? Mau selesai baru datang itu. Siapa Minta Bu? takjil gitu. Bu Kasana bikin kolak lah Bu. Iya, Pak Edwin itu loh. Kita Oh, udah Pak Edwin. selesai, Edwin. baru datang itu maunya maksudnya apa itu? mau absen. Mau absen aja. Ya, Link absennya mana yo? Lah, ada sih, Kan? ada di chat Pak. Tapi Betul kan? saya kirim ulang Para lagi absen ya. kok raiso itu loh. Nih, sudah saya kirim ulang ya Pak Edwin, jadi bisa segera diisi dan Absennya udah hadirnya. saya isi tapi nggak tahu saya dimintain kode apa, nggak saya isi ya lah, sembuh. Kode referral mungkin Bu, kode referral biasanya iya. referensi. Kode Itu membernya. ada yang bukan Bu, apa itu namanya suruh masuk di apa itu namanya, ada bicycle lah, ada Iya. ada verifikasi Oh, itu loh. Untuk verifikasi. Verifikasi. Oh, Verifikasi. iya. Biasanya Untuk supaya verifikasi itu loh. mendeteksi bukan robot yang ngisi Bu, alias beneran manusia. Oh, kadang Iya, susah. yang Memang kadang dikhawatirkan susah begitu. Mbak Olivia, Mbak Sylvia. Kadang Iya. tutul lem lampu gitu, tutul nggak masuk lagi. Terus ganti motor, tutul nggak masuk lagi gitu. Itu Biasanya- menyelamatkan itu. Biasanya kalau diminta verifikasi seperti Uh-uh. itu memang harus lebih teliti sih Bu Zoplo, karena kadang ada yang gambarnya itu kecil, misalnya kayak Kecil, lampu iya, lampu betul. merah nih, yang ada lampu merah Iya. kadang cuma kelihatan bohlamnya tok. Nah itu harus Iya, dipencet betul. itu kadang oh ini nggak kelihatan, nggak jelas, nggak dipencet. Nah padahal itu justru yang harus dipencet. Jadi Kadang ya biasanya jengkel, Nakal. kadang nggak masuk, males gitu. Lah itu tutul nggak kena, tutul nggak sampai 5 kali terus menyerah. setelah 5 kali akhirnya menyerah ya Bu. Nah, yang penting sudah absen di sini, di screenshot udah kelihatan Bu. Iya. Oke. Ya, oke, terima kasih ya Bu Zoplo, Bapak Ibu sekalian atas waktunya hari ini. Saya juga senang sekali bisa berbagi ilmu ke Bapak Ibu sekalian sambil menunggu waktu buka ya. Dan tentunya selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Dan semoga di bulan Ramadan ini juga membawa keberkahan ya bagi kita semua, baik di bisnis kita, di usaha kita, di Ciputra Entrepreneurs Club, di pribadi kita semakin sehat, semakin bahagia ya Bapak Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhir kata Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama saya menjalankan training atau memandu training hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa dan salam entrepreneurs. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Edwin, Bu Terima Zoplo, kasih. Bu Kasana, Pak Terima Terima Mas, kasih. Bu Rina, Pak Edwin, Bu Sama-sama Darti. Bu, selamat berbuka Terima kasih, puasa. selamat berbuka puasa.